Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Nova Arianti, dan ada dua rekan saya, Aisyah Khadijah dan Fitri Nur Rahmawati. Di sini kami akan sedikit membahas mengenai penciptaan iklim belajar. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian iklim kelas. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan antara siswa dengan siswa. Iklim kelas ialah situasi sebagai akibat dari interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa sendiri yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Iklim kelas yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas adalah iklim kelas yang kondusif. Berdasarkan tinjauan tentang suasana kelas yang dikemukakan oleh Nasution, menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap siswa dalam mengajarkan materi pembelajaran. Yang pertama, iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi siswa, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman, siswa dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya. Memang upaya guru tersebut menjadikan suasana kelas tenang, akan tetapi suasana hati siswa menjadi tidak tenang karena berada di bawah tekanan guru yang otoriter. Selanjutnya yang kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan siswa berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan, larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan ada di belakang untuk memberikan bantuan bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan perkembangan pribadi siswa khususnya pada aspek emosional, agar siswa bebas dari goncangan jiwa dan menjadi siswa yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya yang ketiga, iklim kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan siswa yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Siswa diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Di lain pihak, siswa diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru. Selanjutnya yaitu pentingnya penciptaan iklim kelas. Secara rasional, iklim kelas memang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hal ini jelas bahwa untuk memunculkan motivasi belajar dan memelihara konsistensi dorongan belajar sangat ditentukan oleh kondusif tidaknya lingkungan kelas di mana tempat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk benar-benar lingkungan kelas yang berpihak pada kebutuhan dan minat belajar peserta didik agar motivasi belajarnya semakin terus meningkat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan komunikasi di kelas, di mana dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran akan efektif jika komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa terjadi secara intensif atau bersungguh-sungguh serta terus-menerus sehingga akan memperoleh hasil pembelajaran yang optimal. Dalam komunikasi pembelajaran, terjadilah interaktif edukatif atau interaksi edukatif yang berlangsung dalam bentuk pertukaran pesan yang tidak lain adalah materi pembelajaran. Dalam konteks komunikasi ini, guru ditempatkan dalam posisi sebagai komunikator karena tugas dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, sedangkan siswa ditempatkan sebagai komunikan. Karakteristik proses komunikasi dalam pembelajaran ini ada 4, yaitu pertama simbolik, yang artinya itu setiap kegiatan komunikasi melibatkan simbol-simbol seperti pesan lisan, tulisan, dan pesan nonverbal. Yang kedua itu dinamis, yang artinya itu proses komunikasi itu berubah secara kontinu yang memungkinkan dilakukannya adaptasi pesan demi efektivitas komunikasi. Ketiga, bisa dipahami, yang dimana pesan yang tersampaikan bisa dipahami oleh penerimanya, yaitu dapat dipahami oleh siswanya. Keempat itu unik, yang artinya setiap proses komunikasi selalu melibatkan setidaknya 2 orang dengan keunikan kepribadiannya masing-masing. Jadi misalnya itu
yang unik itu misalnya itu kita itu sedang ada orang yang senang humor, ada juga orang yang senang membaca. Ini semua akan berdampak pada pesan komunikasi yang berlangsung dalam komunikasi pembelajaran. Terima kasih.